Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Emanuela Narisa Hudasari dengan NIM 225314065. Saya Gisela Natania dengan NIM 225314069. Saya Margareta Noviandia Dila Putri dengan NIM 225314070. Jadi dalam program ini kami akan menjelaskan tentang antrian poliklinik di mana eh, diakses dengan pendaftaran online. Jadi ada 3 fitur juga, ada pendaftaran, cek reservasi, dan keluar. Dan dalam pendaftaran itu sudah menyimpan data pasiennya. Pada kelas main ini, terdapat objek scanner yang digunakan untuk mendapatkan input dari para pengguna, yaitu pasien, untuk menginputkan pilihan dokter, namanya, dan RM yang mereka miliki. Selanjutnya, kami juga menggunakan objek dari poliklinik, di mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu terdapat array dari nomor RM serta nama pasien, di mana array ini uh, merupakan pasien-pasien yang sudah terdaftar. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pendaftaran ini dilakukan secara online, di mana nama pasien dan dengan nomor RM tertentu sudah terdaftar sebelumnya. Setelah itu ada array poli, array dokter, dan array tanggal, di mana array tersebut digunakan untuk menyimpan masing-masing array dari poli, dokter, dan tanggal yang telah mereka pilih. Boleh naik ke atas. Dalam perulangan for di bagian tersebut merupakan perulangan untuk menambahkan pasien yang tadi sudah terdaftar dalam array-array tersebut. Selanjutnya, program akan mencetak poliklinik EGM, sahabat untuk hidup sehat, di mana program akan melakukan perulangan dengan mencetak terlebih dahulu metode menu yang ada di bagian bawah. Boleh diperlihatkan? Seperti yang telah dijelaskan juga, bahwa menu dari pendaftaran ini terdapat 3 pilihan, yaitu pendaftaran pasien, cek reservasi, dan keluar. Maka, pasien diminta untuk memasukkan inputan dari ketiga pilihan tersebut. Pasien dapat melakukan pilihan pendaftaran pasien, kembali ke bagian atas. Dalam pilihan pertama ini, pasien diminta untuk memasukkan nomor RM yang mereka miliki. Kemudian, program akan mencari nomor RM yang sesuai, dan apabila nomor RM tersebut ditemukan atau sudah terdaftar, maka program akan mencetak nomor rekaman tidak ditemukan bila tidak terdaftar, dan bila terdaftar maka rekam medis tersebut ditemukan. Lalu program akan menampilkan menu kedua, di mana menu kedua ini boleh ditampilkan. Terdapat 2 pilihan, yaitu pertama untuk pilihan setuju, dan yang kedua adalah keluar. Pilihan menu ini digunakan untuk mengetahui status reservasi tersebut. Apakah dari pasien tersebut benar-benar ingin melakukan reservasi? Karena setelah dari melakukan reservasi ini, pasien tidak dapat keluar dari menu tersebut. Boleh kembali ke atas? Dalam menu tersebut, pasien masih bisa keluar dari menu untuk melakukan pilihan yang lain, tetapi ketika pasien sudah melakukan pilihan pertama, maka akan kembali diberikan daftar poli, yaitu daftar poli yang pertama ada poli umum, yang kedua poli gigi, dan yang ketiga adalah poli anak. Pasien bisa memilih poli yang sesuai dengan poli yang ingin dituju. Sebagai contoh, dalam poli pertama ini terdapat 3 dokter, yaitu Dokter John, Dokter Emma, dan Dokter Putri, di mana masing-masing memiliki parameter 5. 5 di sini merupakan kota dari antrian pasien dari masing-masing dokter tersebut. Nah, dari dokter tersebut akan dimasukkan ke tambahan dokter umum.
Nah, masing-masing dari poli memiliki dokternya masing-masing, sehingga dokter tersebut harus ditambahkan ke dalam poli yang sesuai, yaitu tambah dokter ke tambah dokter umum. Lalu setelah ditambahkan, program akan menampilkan dari dokter tersebut dalam poli tersebut juga. Sebagai contoh tadi ada dokter John, maka dokter John termasuk dalam dokter yang ada di poli umum. Lalu di sini terdapat pilihan lagi. Pasien dapat memilih pilihan 1 sampai 3 di mana dokter tersebut yang harus mereka pilih. Setelah itu mereka dapat setelah memilih mereka bisa melihat dari dokter yang telah mereka pilih. Misalkan memilih nomor 1 maka akan muncul dokter John. Akan ditampilkan dari nama dokter tersebut. Boleh naik sedikit ke atas. Setelah itu pasien diminta untuk memasukkan tanggal periksa. Nah, di sini mereka dapat melakukan reservasi sesuai tanggal yang mereka inginkan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu, program akan menampilkan poli umum tersebut dengan dokter-dokter yang telah mereka pilih. Setelah itu, sedikit naik ke atas, terdapat array poli dengan nama poli, nama dokter, dan tanggal periksa, di mana dalam program yang ini ingin menampilkan juga bagian dari nama dokter yang telah mereka pilih, nama poli yang mereka pilih, serta tanggalnya yang sudah mereka simpan. Tujuannya untuk menyimpan. Setelah itu, terdapat metode daftar antrian umum R dengan parameter RM dan nomor dokter, di mana mereka telah menyimpan pendaftaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan program akan menampilkan metode cetak yang ada di bawah. Metode cetak ini boleh ditampilkan. Metode cetak yang ada di bawah berfungsi untuk menampilkan dari reservasi yang telah mereka lakukan. Sebentar. Oke. Oke. Nah, dalam metode cetak ini, pasien mendapatkan pilihan lagi, yaitu apakah mereka ingin mencetaknya atau tidak. Apabila mereka ingin mencetaknya langsung, maka bisa memilih pilihan ya. Setelah itu, ketika mereka telah memilih ya, maka mereka akan mencari indeks dari nomor RM yang mereka daftarkan. Oke, setelah itu indeks tersebut akan dicari, kemudian ditampilkan nomor rekam medis, nama pasiennya tersebut, dan akan dilakukan pengecekan urutan reservasi, di mana mereka akan mendapatkan urutan keberapa, antrian keberapa. Kemudian akan ditampilkan juga dari poli, dokter, dan tanggal periksa yang telah mereka lakukan dalam reservasi sebelumnya. Namun apabila pasien tidak ingin langsung mencetaknya, maka dapat memilih pilihan tidak. Kemudian program akan mengulang kembali pilihan dari menu pertama. Boleh naik ke atas. Nah, di sini, stop. Turun-turun yang di case kedua. Nah, dalam menu utama tadi terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada pendaftaran pasien, kedua cek reservasi, dan ketiga keluar. Dalam case kedua ini, cek reservasi dilakukan bagi mereka yang ingin kembali mengecek reservasi tersebut apakah sudah berhasil atau belum, ataupun ingin melakukan pencetakan ulang. Dalam cek reservasi akan diarahkan ke metode reservasi. Program akan meminta pasien untuk memasukkan nomor rekam medisnya, kemudian akan dilakukan pencarian dari rekam medis tersebut, apakah rekam medis tersebut sudah berhasil melakukan reservasi sebelumnya, dengan memasuki metode cek urutan reservasi di kelas objek poliklinik. Apabila terdapat reservasi
dan sudah dilakukan secara berhasil hingga selesai, maka program akan menampilkan metode cetak yang ada di bawahnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, uh, untuk mencetak dari uh, reservasi yang telah dilakukan. Apabila belum berhasil, maka program akan langsung kembali ke menu pertama. Nah, pada case ketiga yaitu keluar, berarti pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan secara menyeluruh. Sedangkan apabila pasien atau pengguna tidak memasukkan angka 1 sampai 3, berarti ikutan tersebut tidak valid. Kemudian ada kelas poliklinik. Di dalam kelas poliklinik ini akan mengimport dari library array list dan list. Di mana di dalam kelas poliklinik ini terdapat beberapa atribut, constructor, dan metode. Nah, di kelas poliklinik ini ada beberapa metode, yaitu get kapasitas, get antrian, add pasien untuk menambahkan pasien ke dalam kelas pasien. Kemudian ada metode search RM yang berguna untuk mencari nomor RM pasien. Kemudian ada metode cek urutan reservasi yang digunakan untuk mengecek nomor RM pasien, apakah pasien tersebut ada di dalam antrian atau tidak. Kemudian terdapat metode tambah dokter umum, tambah dokter gigi, dan tambah dokter anak dengan modifier void dan parameter dokter dengan tipe data dokter. Nah, di dalam metode tambah dokter ini akan ditambahkan dokter dokter yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam daftar dokter umum, daftar dokter gigi, dan daftar dokter anak sesuai dengan poli yang dipilih. Kemudian ada metode pilih dokter dengan modifier dokter. Di sini terdapat parameter nomor dokter dan nomor poli dengan variabel integer. Jika nomor poli sama dengan 1, maka akan mengakses objek dokter dari daftar dokter umum dengan indeks nomor dokter dikurangi 1. Jika kuota pasien dari dokter tersebut kurang dari sama dengan 0, maka akan tercetak pesan maaf kuota pasien telah habis. Jika tidak, maka kuota pasien dari dokter tersebut akan dikurangi. Begitu juga dengan nomor poli sama dengan 2 dan nomor poli sama dengan 3. Kemudian ada metode daftar antrian umum, daftar antrian gigi, dan daftar antrian anak, di mana di dalamnya terdapat pengecekan jumlah dari antrian kurang dari kapasitas. Ya, iya, akan dilakukan langkah selanjutnya, yaitu mengakses objek dokter dari daftar dokter umum dengan indeks nomor dokter dikurangi 1 di tersebut apakah 0. Jika iya, maka akan dalam nomor RM dari pasien dimasukkan ke dalam antrian dari dokter pasien tadi. Nah, antrian pasien dari dokter tadi itu disimpan ke dalam variabel time dan dicetak. Jika jumlah antrian lebih dari kapasitas, maka akan tercetak pesan maaf poliklinik saat ini sudah penuh. Begitu juga dengan metode daftar antrian gigi dan daftar antrian anak. Kemudian terdapat metode tampilkan dokter dengan parameter nomor poli. Jika
nomor poli 1 sampai 3, maka akan lanjut ke langkah berikutnya. Jika nomor poli selain 1 sampai 3 akan tercetak pesan nomor poli tidak valid. Jika nomor poli sama dengan 1, maka akan menyimpan tulisan poli umum ke dalam nama poli dan melakukan perulangan dengan mengakses objek dokter dari daftar dokter umum dengan indeks I. Kemudian, jika I sama dengan 0, maka akan mengakses konstanta shift pertama dari kelas dokter untuk disimpan ke variabel jam kerja. Jika I sama dengan 1, akan mengakses konstanta dari shift kedua dari kelas dokter untuk disimpan ke variabel jam kerja. Jika I sama dengan 2 akan mengakses konstanta shift ketiga dari kelas dokter disimpan ke jam kerja. Kemudian akan mencetak pesan nama dokter, jam kerja, dan kota pasien. Begitu juga dengan nomor poli sama dengan 2 dan nomor poli sama dengan 3. Kemudian berikutnya ada kelas pasien. Di dalam kelas pasien ini terdapat atribut nama dan nomor RM. Kemudian berikutnya ada kelas dokter. Di kelas dokter ini mengimport library ArrayList dan terdapat beberapa konstanta, yaitu shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga berbentuk static final. Dan terdapat beberapa metode, yaitu get antrian pasien, set antrian pasien, get nama, dan get kuota pasien, serta kurangi kuota. Di metode kurangi kuota ini akan mengurangi kuota pasien dari dokter, dari tiap-tiap dokter. Oke, yang selanjutnya akan dilakukan untuk merun programnya. Yang pertama akan ditampilkan beberapa menu, yaitu ada pendaftaran pasien, cek reservasi, dan keluar. Nah, yang pertama mencoba untuk mencek reservasi, di mana belum ada pasien yang mendaftar. Coba cek reservasi nomor 2. Nomor rekam medisnya 123, sesuai dengan apa yang sudah disimpan di awal. Nah, di situ ditampilkan bahwa nomor rekam medis 123 itu belum berhasil reservasi karena tidak ada pendaftarannya. Yang kedua, mencoba untuk mendaftar pasien dengan nomor RM 123 dengan pilih menu 1. Selanjutnya untuk status reservasi, di mana jika ingin melanjutkan pemeriksaan untuk memilih poli dan dokter, dipilih menu nomor 1 yaitu setuju. Nah, ditampilkan ada daftar polinya, coba memilih yang poli umum 1 berarti. Setelah itu memilih dokter John misalnya, menu nomor 1, terus mencantumkan atau memasukkan tanggal di mana user tuh akan periksa. Selanjutnya akan mendapatkan antrian nomor 1 karena sebelumnya belum ada yang mendaftar. Lalu ada pilihan untuk apakah Anda ingin mencetak, lalu ketik saja iya. Nah, dengan memilih mencetak akan menampilkan cetak data reservasi di mana ada nomor rekam medis, nama pasien, urutan antriannya, poli, dokter, dan tanggal periksa. Selanjutnya untuk mencoba daftar lagi, jadi memilih menu 1. Dengan nomor rekam medisnya 456. Terus untuk melakukan reservasi lagi, klik 1. Di nomor poli umum yang sama seperti sebelumnya, yaitu 1 poli umum. Dan dokter John juga, di mana nomor 1. Terus memasukkan tanggal lagi seperti yang di awal.
dan mendapatkan antrian nomor 2 karena sebelumnya sudah ada yang mendaftarnya. Selanjutnya untuk memilih untuk mencetak ketik iya. Nah, yang selanjutnya untuk mencoba cek reservasi nih dari yang nomor rekam medis 456. Memasukkan nomor rekam medis 456. Nah, di situ ditampilkan bahwa urutan antrian dari pasien nomor 456 itu memiliki antrian nomor 2 dan pasien nomor rekam medis tersebut sudah berhasil reservasi. Apakah Anda ingin mencetak? Tidak. Terus selanjutnya mendaftar lagi untuk coba mendaftar lagi di nomor rekam medis 789. Selanjutnya juga akan ditampilkan bahwa ada status reservasi, setuju atau keluar, pilih satu untuk melanjutkannya. Tadi udah mencoba poli umum, sekarang mencoba poli yang lainnya. Contohnya daftar menu yang kedua, poli gigi dengan dokter satu. Nah, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, memasukkan tanggal lahir, tanggal periksa maksudnya. Setelah itu akan mencetak. Yang kedua, eh, setelah mendaftarkan, kita akan mencoba cek reservasi juga di nomor rekam medis 789. Nah, di situ juga sudah ditampilkan ya, kalau antriannya di situ juga nomor satu karena di poli gigi yang sebelumnya belum ada yang mendaftar dan sudah diberi status bahwa dia berhasil reservasi. Nah, ingin mencetak tuh boleh iya, boleh tidak. Jadi kita coba tidak aja karena tadi sebelumnya udah. Nah, yang terakhir kita memilih menu yang ketiga nih, keluar sehingga menyelesaikan program tersebut. Sehingga menampilkan terima kasih sudah mengunjungi poliklinik ini. Jadi cukup sekian presentasi atau penjelasan dari program kelompok kami, kelompok 5. Ada yang mau ditambahkan? Sudah, jadi terima kasih.